Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. What's up Voltagers? Mari bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo maju yuk, let's go. Ayo maju. Maju. Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Let's sing this together. Setiap langkahku dalam rencananya, tak akan ku takut. Dia bersamaku. Ku mau jalan, berjalan serta Yesus. Ku mau ikut, ikuti firman-Nya. Di suka maupun duka, selalu ku percaya Yesus selalu bersamaku. Let's sing this again, okay? Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Oh. Setiap langkahku dalam rencananya, tak akan ku takut, guys. Ku takut. Dia bersamaku. Kau jalan, berjalan serta Yesus. Ku mau ikut,
nyanyi bersama-sama, oke? Ya dan amin. 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 Dan amin. Firmanmu. Dan amin. Kuasamu. Dan amin. Kasihmu. Dan amin. 1, 2, 3, go. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalammu. Jump, jump, haleluya, haleluya, senang di dalammu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Yang siap melompat bagi Tuhan, shout Jesus! One more time, shout Jesus! I can do all things, sing it! Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say what? Nothing is impossible. Woo! Sing. Not gonna live by what I
kembali ke tempat duduknya. Oh, haleluya. Haleluya. Yang rindu lebih lagi mau masuk dalam hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oh, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan nyanyikan lagu ini ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, seperti rusa yang rindukan
teacher saja nyanyikan. Demikian aku memandangmu, demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu, sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersamamu. Demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu, Yes Lord. Aku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersamamu. Demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu, sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersamamu. Dalam saat teduh bersamamu. Di dalam saat teduh bersamamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, saat dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
Hallelujah. Let's sing hallelujah. We worship you, Jesus. penyembahan dari hati kami. Waktu kami berkata haleluya, puji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan senang waktu kami memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau Tuhan yang dekat. Engkau nyata Tuhan. You are real. My God, you are real. My God, you are close. Jesus. Thank you for your sweet presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Waktu kami tutup mata, waktu kami angkat tangan, kami tahu Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan dekat dengan setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman-Mu, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk semuanya. Hello. Sabtu lalu Kak Papa gak kesini? Boleh lihat gak tangan-tangan kalian yang kemarin ikut EUG Conference? Wah, banyak juga ya. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi kakak mau mulai dengan satu ilustrasi. Nanti akan ada drama singkat. Drama ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting. Nanti kakak tanya kalian ya, itu apa ya? Kita saksikan dulu dramanya berikut ini ya. Silakan kakak-kakak. Enggak. Gak bisa. Kamu Pokoknya tuh harus dibagi dua. Udah Gak dikasih, bisa. kamu tuh udah dikasih tahu nggak bisa dong. Gak bisa banget. Kamu itu udah dikasih tahu. Kok? Oh ya situ, sorry. Sini. Kamu itu dikasih tahu gimana sih? Di sini. Gimana? Ya. Di mana? Pokoknya gak Oh, iya, bisa. Aku kan cuma dapat kecil nih, dapat perhiasan doang. Berarti
tanah yang punya Koko itu harus dibagi dua. Sharon. Aku ini dapat lahan sih. Cuma lahannya itu cuma buat kolam ikan. Bukan, besar sekali. Aduh, lahannya sama drum itu aja, besar drum itu Sharon. Pokoknya harus dibagi dua. Karena aku cuma dapat sedikit, cuma dapat Aduh. perhiasan ini. Kamu itu Sabar, perhiasannya sabar. banyak di dalam itu. Itu Sabar, bisa buat sabar, beli. sabar. Ini ada surat dari ibu kalian, surat wasiat dari ibu kalian. Aku bacain dulu supaya kalian bisa tahu kalian memang dapatnya apa. Tapi Sharon perhiasannya Nggak bisa. banyak. Enggak, sabar dulu, boleh dibaca ya. Jadi di surat wasiat ini tertulis kakak yaitu anak pertama akan mendapatkan sebuah rumah. Kemudian adik akan mendapatkan semua perhiasan dari ibu. Setuju? Kalian Oke. harus setuju pokoknya. Oke, ya sudah. ya Berarti udahlah, boleh lah. perhiasan buat aku, rumah dan tanah buat Koko. Oh iya, yaudah Meme dapat perhiasan, Koko dapat lahan deh. Yaudah. Iya, Oke. iya. Kita boleh mengurus surat ini di sana dulu ya. Oke, Yaudah. oke, Ayo, Me. kita- Nanti lahannya kamu kasih perhiasan aja, Me. Iya bagus, Kamu masuk cemplungin akal. dalam kolam itu tadi, Oke. Me. Oke, Me. Perhatikan nggak waktu mereka ribut? Nah terus kemudian masalahnya selesai gara-gara apa? Orangnya atau sesuatu yang dia bawa? Yes. Apa tadi disebutnya namanya? Surat wasiat. Siapa yang pernah dengar kata surat wasiat? Oh pernah ya. Kakak kira tuh sesuatu yang asing buat kalian. Biasanya surat wasiat itu ditulis oleh orang sebelum dia meninggal. Kemudian waktu orangnya sudah meninggal, ketika suratnya itu dibacakan, suratnya itu jadi sesuatu yang bukan cuman penting, tapi ada kuasanya. Buktinya, orang yang rebutan tadi waktu dibacakan surat wasiat akhirnya nurut dan bahkan ada kuasa hukumnya. Jadi hukum atau pengadilan itu akan mengikuti apa yang tertulis di surat wasiat itu tadi. Tapi sayangnya surat wasiat yang tadi ditulis ibu itu tadi yang sudah meninggal cuman berlaku untuk dua anaknya ini. Nggak bisa dong surat wasiat yang sama dipakai untuk keluarga yang lain. Nggak bisa. Begitu juga dengan misalnya ada satu buku. Siapa yang pernah lihat film tentang pengadilan? Atau pernah lihat secara langsung di TV ada pengadilan? Pernah? Lalu hakimnya itu pakai buku yang tebal banget. Dibuka, terus bilang begini, berdasarkan undang-undang nomor 48, maka kamu akan dijatuhi hukuman penjara. Nah, buku itu bukan sembarang buku, tapi buku undang-undang. Tapi sekali lagi, yang berlaku di Indonesia belum tentu berlaku di luar negeri. Kalau di Indonesia, pernikahan sesama jenis itu tidak boleh. Melanggar hukum. Tapi ada negara yang bilang boleh. Bad ya, nggak boleh. Nah tapi undang-undang pun di setiap negara bisa beda-beda. Ada sesuatu yang lebih berkuasa dari surat wasiat, lebih powerful dari sekedar kitab undang-undang yang berlaku di sebuah negara, itu adalah firman Tuhan. Kalian sudah ikuti selama sebulan ini bahwa Alkitab itu benar, Alkitab itu bisa bicara kepada setiap kita, Alkitab itu juga berkuasa. Katakan sama-sama dengan kakak, firman Tuhan berkuasa. Bukan Alkitabnya yang menakutkan seperti di film-film. Kalau ada hantu-hantu gitu, Alkitabnya yang diginikan. Wah, bukan buku Alkitabnya, oke? Alkitab atau firman Tuhan berkuasa bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena tulisan yang ada di dalamnya. Firman Tuhan, Alkitab ini isinya adalah perkataan Tuhan, isi hati Tuhan, makanya berkuasa. Kita akan lihat firman Tuhan itu berkuasa apa aja di hidup kita. Kita baca satu ayat dulu sama-sama. Di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai 17.
Ayat-ayat firman Tuhan kita hari ini nggak banyak. Karena itu setiap kali ada pembacaan kita baca sama-sama ya. Kalian bisa ikutin di depan atau dari Alkitab kalian sendiri. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Oke, 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan di situ ada kata sejak kecil. Dari kecil kamu sudah mengenal Alkitab. Dari kecil kamu sudah kenal kitab suci. Artinya, walaupun nanti kamu tambah besar, tambah pinter, lebih tahu banyak hal, sudah lebih banyak bisa melakukan ini dan itu, jangan tinggalkan Alkitabmu. Alkitab itu enggak berubah. Kita enggak butuh Alkitab waktu kita kecil aja. Dulu waktu kecil Alkitabnya bergambar. Seperti komik. Tapi sekarang sudah besar, apalagi sudah voltagers, Alkitabnya penuh dengan tulisan-tulisan. Waktu kecil kenal Alkitab, apalagi tambah besar. Gak apa-apa kesaksian. Dulu waktu kecil, baca Alkitab tuh bosen. Karena isinya tulisan semua. Tapi semakin banyak masalah yang dihadapi, semakin banyak kesulitan yang dihadapi, semakin besar kan semakin banyak kesulitan ya kan? Lihat ya kalau jadi adik bayi kok enak ya, minum susu tidur main. Ya kan? Yang TK juga sama, nangis sedikit ditanyai opo ome gitu. Sekarang sudah besar gini masalahnya tambah banyak. Siapa yang sudah punya masalah? Banyak ya? Iya kakak juga punya masalah, dengar. Semakin kita punya banyak masalah, semakin butuh kakak sama Alkitab. Semakin butuh kakak sama firman Tuhan. Misalnya, dulu pertama kali kakak diejek sama temannya kakak itu bukan waktu TK, waktu SD. Kakak dikasih julukan gara-gara bentuk hidungnya kakak. Jadi diejek sama temen, dikasih julukan. Kakak gak mau cerita julukannya apa, nanti kalian panggil kakak itu. Tapi intinya kakak sedih sekali. Karena apa? Diejek sama temen. Lalu kadang kakak juga bikin kesalahan. Nggak pinter di sekolah, ada nilai yang jelek. Temennya kakak tuh dengan santai, dengan bercanda, dengan gampangnya bilang, oh kamu itu tit gitu ya. Ngomong kata-kata yang nggak bener. Lalu kadang temennya kakak tuh bisa usil-usilnya, membandingkan setiap teman-temannya tuh dengan binatang. Dia ini mirip ini ya, dia ini mirip ini. Lalu kakak disebut mirip seekor binatang. Lalu kakak dipanggil dengan nama itu. Kesel kan? Walaupun katanya apa? Bercanda. Tapi sedih loh di dalam hati. Pernah nggak dibecandain tapi kamu bikin kesel? Kita pikir itu bercanda tapi hati kita jadi kesel kan? Waktu itu tahu nggak apa yang kakak lakukan? Kakak kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngomong kakak ini pinter kok. Firman Tuhan itu ngomong kakak ini punya hikmat. Kakak ini berharga, kakak ini disayang. Terus ada lagi, waktu ndak dipilih, kalau di kelas ada pemilihan, ikut nari misalnya. Atau dipilih ikut mewakili kelas lomba. Nggak dipilih. Sedih nggak rasanya? Sedih. Kok temanku yang dipilih aku enggak? Tapi kakak baca lagi firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kamu umat pilihan Tuhan. Wah, semakin besar
kakak semakin sadar Alkitab itu isinya penting untuk kakak. Semakin orang lain ngomong yang enggak, kakak kembali ke firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu ternyata bukan cuma untuk menghibur hati. Firman Tuhan itu berkuasa. Kita lihat yang pertama, kalau kalian mau catat. Firman Tuhan itu menuntun pada keselamatan. Bahasa Inggrisnya, showing the way to salvation. Firman Tuhan ini menunjukkan jalan keselamatan. Apakah Alkitab ini menyelamatkan kita? Bukan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus. Tapi gimana kita bisa punya iman? Firman Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Akan firman Kristus. Ada satu ayatnya kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 21. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan. Pertama kali firman Tuhan itu bisa menunjukkan jalan keselamatan adalah dengan memberitahu kita. Tidak ada jalan lain menuju surga selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita jadi percaya sama Tuhan Yesus. Caranya gimana? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah juru selamat, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan percaya di dalam hati. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, sekalipun kita sudah rajin ke gereja, automatically being Christian, we are not safe yet. Sampai kita dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi bukankah setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa digoda berbuat dosa, benar apa enggak? Iya, padahal aku sudah terima Tuhan Yesus loh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kok masih bisa berbuat dosa? Masih bisa digoda berbuat dosa. Tapi kita enggak bisa hidup di dalam dosa lagi. Caranya gimana? Lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Buang semua yang kotor. Buang semua yang jahat. Katakan kotor dan jahat. Kotor itu apa? Kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita lihat itu kekerasan. Bum, 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 bum. Yang kita lihat itu hal-hal yang berkaitan sama apa? Ghost, horror, right? Evil. Yang kita lihat itu apa? Violence. Yang kita lihat itu yang something yang inappropriate. Itu yang dimaksud dengan sesuatu yang kotor. Kak, enggak sengaja kak nonton, enggak sengaja lihat. Firman Tuhan bilang apa? Buang. Setiap kali itu tiba-tiba muncul di pikiran kita, langsung switch, ganti dengan pikiran yang lain. Jangan malah tambah diterus-teruskan pikirannya. Waduh, kemarin habis lihat film, pukul-pukulan. Firman Tuhan bilang itu sesuatu yang salah, langsung dibuang. Kalau yang jahat itu apa? Siapa sih yang gak pernah digarain sama temennya? Siapa sih yang gak pernah digarain sama adiknya? Yang bikin hati ini jadi marah. Kepingin bales rasanya. Pernah? Pernah punya perasaan seperti itu? Tiap hari. Dengarkan, firman Tuhan bilang, jangan ada yang jahat. Jahat itu apa? Kalau kita tuh pengen bales orang sesuai perbuatannya. Kita pengen orang itu jadi kapok menderita seperti kita menderita. Itu namanya jahat. Firman Tuhan bilang buang yang kotor, buang yang jahat. Dan
terima dengan lemah lembut firman. Contohnya gini, kita ini udah marah banget. Sebelum pergi ke voltage, kita tuh lagi tengkar. Habis ribut sama papa atau mama, atau malah justru jadi jengkel sama adik di mobil. Rasanya dongkol. Lalu di voltage, ada firman Tuhan yang bilang, entah itu minggu lalu, entah barusan, ayo ampuni. Firman Tuhan bilang, terimalah dengan lemah lembut. Jangan gini, kok enak? Dia yang salah kok aku suruh ngampuni. Kok enak? Dia marah-marah kok aku suruh berbuat baik. Hei, firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita jalan menuju keselamatan jiwanya kita. Kalau kita terus-menerus memelihara perasaan benci, satu hari kita bisa tidak menerima Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo belajar kalau misalnya ada suara firman Tuhan lembut gitu di hati, firman Tuhan tuh lembut loh. Firman Tuhan tuh tidak pernah maksa untuk kita berubah. Belajar untuk langsung taat. Jangan mengeraskan hati. Dari sekarang latihan ya. Kalau di hati ini ada gelisah sedikit, dek. Aku kayaknya disuruh ngomong sorry sama Titi. Tak, kayaknya aku disuruh ngomong sorry sama mama. Dengarkan. Belajar menerima firman dengan lemah lembut. Jangan mengeraskan hati. Karena kalau dari sekarang kita sudah belajar mengeraskan hati, belajar untuk bilang enggak, aku enggak salah kok. Dia yang salah, kok enak? Enggak. Ya dia loh yang harus minta maaf. Kalau kita belajar mengeraskan hati seperti itu, lama-kelamaan hati kita tidak akan peka lagi sama tuntunan Roh Kudus lewat firman. Akhirnya apa? Bukan cuma teguran firman yang lemah lembut, kita akan kena firman yang keras. Lebih enak kena firman Tuhan yang lemah lembut atau firman yang keras? Lemah lembut. Jangan berubah ya hatinya yang gampang untuk bilang sorry. Siapa di sini yang gampang untuk bilang sorry? I'm sorry. Ya. Waktu kecil gampang banget bilang I'm sorry. Semakin besar, sudah preteens atau teenager, bahkan kakak-kakak yang sudah orang dewasa, jangan jadi semakin sulit untuk bilang I'm sorry, oke? Izinkan firman Tuhan dengan lemah lembut, firman-Nya tertanam di hati kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kita tidak jadi orang yang gampang benci sama orang. Kita tidak jadi orang yang gampang nyimpen kesalahan orang lain. Amin. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa untuk apa? Yaitu untuk, kalau bahasa Indonesianya katakan, memperbaiki kelakuan. Apa itu ya? Bahasa Inggrisnya adalah correcting our mistakes and training us to live God's way. Wih, panjang Kak yang Inggrisnya Kak. Kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, siapa sih yang gak luput dari kesalahan? Let me tell you ya, as long as we live, we will always make a mistakes, okay? Kita tuh selalu bikin kesalahan. Kadangkala karena emosi, kadangkala karena belum tahu. Tapi firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kita. Siapa yang taat sama firman, karakternya akan jadi lebih baik. Siapa yang mendengarkan nasihat firman, dia tidak akan jadi pribadi yang buruk. Tapi dia akan jadi pribadi yang lebih baik. Dan Alkitab firman Tuhan itu bukan cuman correcting our mistakes, kasih tahu yang salah, come on lah. Actually you already know which one is right and which one is wrong, right? Ya. Tapi kadang-kala kita bilang gini, I know, but it's hard to do the right things. Di situ loh kuasa firman bekerja.
Minggu lalu Kak Papa kan khotbah di AOG ke Koko Cece kalian yang di teens. Perhatikan semuanya, kakak menemukan sesuatu yang bagus sekali. Kadangkala kita tuh sering bilang gini, I know the right things, but I don't have ability. I don't have strength to do the right things. Itu artinya kita itu merasa kita ini slave to sin. Padahal waktu kita terima Yesus, kita itu no longer a slave to sin, my friend. Salah kalau kita pikir doing the right thing is hard. Enggak. Ayo kita berubah dari pikiran aku enggak berdaya melawan dosa. I'm powerless. To say no to the temptation of sin, I'm powerless. Lebih baik kita bilang, I'm powerless to reject the right things. Jadi bukan hanya berhenti jadi hamba dosa, tapi give yourself to become a slave to righteousness. Kebalik ya, kenapa orang mikir susah sekali untuk berkata enggak sama godaan dosa. Kenapa enggak kita berdiri di side-nya Tuhan Yesus dan kita bilang, no, aku ini enggak bisa nolak yang benar. Firman Tuhan itu bukan cuma suruh kita berhenti lakukan yang salah. Firman Tuhan itu standarnya lebih tinggi. He will train us to do God's way, to live God's way. Contohnya gini, kalau misalnya pernah nggak dimarahi padahal nggak salah? Ya nggak usah angkat tangan, papa mamamu di belakang. Rasanya gimana kalau dimarahin padahal nggak salah? Nggak enak banget. Rasanya pengen marah balik sama papa mama tapi kan nggak berani. Ya kan? Terus, dengarkan. Kak, sudah bagus aku nggak bantah waktu dimarahi. Yes, good. It means you are not doing another mistakes. Bayangin kalau papa mama sudah marah, terus kita marah balik sama papa mama. Yang sebelumnya kita benar jadi salah. Lah tapi pertanyaannya, bisa nggak kita respect sama papa mama? What? Aku nggak bantah aja tuh sudah bagus. Kok sekarang disuruh nyapa? Yang salah kan papa mama. Masa aku suruh nyapa duluan? Kalau kalian jadi anaknya, kalian akan diemin papa mama atau kalian mau nyapa? Ya nyapa lah kak, takut gak dikasih uang jajan. Enggak. Waktu kamu lakukan apa yang benar, kamu lakukan tuh untuk Tuhan, bukan untuk papa mama. The standard is God's word. Sesalah-salahnya mereka, bagian kita tetap respect. Bukan berarti karena papa mama habis buat kesalahan, kita langsung lose respect. Langsung kita berarti aku berhak untuk marah sama papa mama. No. Firman Tuhan itu bukan cuman correcting our mistakes, lalu stopping us, avoid us to do another mistakes. But the Bible, the word of God will train us to live God's way. Katakan sama-sama God's way. Setiap kali kamu mau bereaksi sesuatu, think, is it God's way? Is it what God want me to do? Apakah ini Tuhan mau untuk aku lakukan atau enggak? Tapi kakak percaya kalian sama papa mama, kalian bisa communicate well, oke? Ya, kalian bisa cerita, ngomong, Pak tadi tuh sebenarnya begini, papanya salah paham. Kakak percaya papa mama tuh juga enggak akan sungkan kok untuk bilang, oh gitu Tome, ya sudah maaf ya. Tapi sekalipun misalnya, ada juga loh papa yang enggak pernah minta maaf. It's my dad. My late daddy. Gak pernah minta maaf. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kita enggak jadi anak yang berontak. Amin. Living God's way. That's the powerful Bible
teach us and lead us. Nggak bisa. Aku nggak bisa disuruh berontak, nggak bisa. Temenku tuh enak loh bisa berontak. Aku nggak bisa. Because I'm a slave to righteousness. Aku mau bantah. Nggak bisa. Because I am a child of God. I'm living God's way. Not my own way. I'm a slave to righteousness. Are you? Ya, dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, ada satu cerita di Alkitab nih bagus banget. Tebak ya, namanya siapa? Dia jadi raja umur 8 tahun. Hah? Yes! Betul. Namanya Raja Yosia. Raja Yosia ini jadi raja umur 8 tahun. Tapi dari umur 8 tahun, dia tuh sudah hidup benar. Hidupnya tuh gak menyimpang ke kanan ke kiri, taat sama firman. Padahal papanya jahat minta ampun. Kakeknya jahat banget. Hei, kok bisa ya? Papanya jahat, kakeknya jahat. Raja Yosia umur 8 tahun tetap jadi anak yang baik. Tahu enggak kenapa? Karena setiap orang bertanggung jawab sama keputusannya sendiri. Gak bisa kita bilang, karena papaku jahat ya aku jahat. Enggak, Raja Yosia sudah membuktikan. Papanya tuh jahat, gak takut sama Tuhan. Mungkin mamanya yang takut akan Tuhan. Makanya Yosia bisa tetap benar. Dalam pemerintahannya, Yosia ini hidup benar. Tapi bayangin, dia hidup dalam sebuah keadaan yang dipikirnya normal. Nih ya, kakak kasih tahu apa yang Yosua lihat ya. Yosua lihat bait Allah itu rusak. Yosia ini lihat orang nyembah dewa. Bayangin, dari dia lahir sampai dia jadi raja, dia besar puluhan tahun jadi raja. Dia lihat, oh itu dewa-dewa punya pelayan-pelayan. It's normal, okay? It's normal, no one go to the house of the Lord. It's normal because nobody did that. Semua orang nyembah dewa, semua orang gak respect sama Tuhan. It's normal. Sampai satu hari, Yosia tuh lihat gedungnya bait Allah itu rusak. Lalu Yosia bilang gini, come on, betulin lah. Masa bait Allah tuh rusak gitu. Waktu dibetulin, tiba-tiba ada orang bilang, hey, aku menemukan sebuah kitab. Ini salinannya kitab Musa, kitab Taurat. Lalu Yosia minta supaya kitab itu dibacakan. Waktu dibacakan, Yosia hancur hati. Dia bilang, ternyata selama ini yang kita lakukan itu salah. A big mistakes. Wrong, we are wrong, we are wrong. Sampai Raja Yosia tuh mengoyakkan pakaiannya. Gitu ya. Nangis di hadapan Tuhan. Lalu Raja Yosia mengumpulkan semua orang termasuk anak kecil. Lalu Raja Yosia bilang gini, mulai sekarang jangan ada lagi yang nyembah dewa. Ayo kita bertobat rame-rame, beribadah sama Tuhan. Sampai akhirnya di 2 Raja-Raja 23 ayat 25, ayo kita baca sama-sama. Ada sebuah kalimat kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada lagi bangkit yang seperti dia. Itu namanya completely change. Dari orang yang hancur, dari orang yang penuh dengan kemarahan misalnya, penuh dengan kebencian, bukan Yosia ya, bangsa Israel. Gak pernah nyembah Tuhan, gak pernah respect Tuhan, mungkin ngetawain Tuhan. Tiba-tiba diajak sama Yosia,
langsung menyembah Tuhan, hatinya jadi baik, evil turns into good, bad habit turns into good habit. Itu benar-benar tidak pernah terjadi. Kalau itu pernah terjadi di zaman dulu, hari ini percayalah. Pernah nggak kalian lihat bad person in your life? Maybe it's your family. Kak, waduh kak kalau sudah marah kak, banting-banting kak. Waduh kak, masih suka ngomong kasar kak, masih suka ngomong kotor. Orang-orang yang seperti itu jangan dibenci. Doakan. Minta supaya kasihnya Tuhan itu ada di hidup orang itu. Temenmu yang suka gangguin kamu, itu adalah teman yang paling butuh kasih Yesus. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidupnya orang. Enggak ada yang terlalu kuat, terlalu keras yang enggak bisa diubah sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma ngomong untuk kita ini bisa lakukan yang baik. Yang terakhir, firman Tuhan itu juga memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Equip us to do the task God has for us. Firman Tuhan itu juga menolong kita untuk melakukan misi dari Tuhan. Kita ini dipanggil sama Tuhan, bukan untuk cuma jadi anak Tuhan yang baik untuk diri kita sendiri. You know, kalau kita di rumah kita orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, gak pernah ngomong kotor. Padahal mungkin di rumah masih ada, entah itu Koko atau Cece, atau mungkin orang yang kerja di rumah, atau mungkin masih ada orang tua yang belum bertobat. Kita punya misi loh dari Tuhan. Kuat yuk dengan firman. Firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita untuk melakukan misinya Tuhan. Kak, temenku kak ampun kak, they don't respect God. They don't respect the teacher. Pray for them. Pray at your class. Minta hadirat Tuhan. Ucapkan firman. Daripada ngomel-ngomel, daripada marah-marah, ucapkan firman. Karena firman itu yang akan membawa perubahan. Amin. Firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Ada satu ayat bagus sekali. Kisah Rasul 19 ayat 18 sampai 20. Ini ceritanya ada orang yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba berusaha ngusir setan. Dia bilang, demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Lalu setannya tuh bisa ngomong, Yesus aku tahu, Paulus aku juga tahu, tapi kamu siapa? Langsung akhirnya diserang. Akhirnya orang yang pura-pura berusaha ngusir setan demi nama Yesus dan Paulus ini kalah. Nah akibatnya adalah ini, kita baca sama-sama ya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, yaitu perbuatan apa? Sihir. Banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, perhatikan, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Coba perhatikan, nilai kitab-kitab itu ditaksir berapa? 50.000 uang perak, itu bukan uang yang kecil. Kitab-kitabnya tuh mahal. Tuhan Yesus aja dijual cuma 30 keping perak. Ini 50.000 uang perak. Perhatikan ayat yang terakhir. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Firman Tuhan itu bukan cuma berkuasa mengubah hidup kita. Tapi kalau kita mau ucapkan firman Tuhan itu juga bisa berkuasa di hidup orang yang mendengarnya. Makanya daripada kita itu ngomel, papa ini loh mesti kok, makanya toh yang lebar. Daripada kita habiskan dengan kata-kata yang sia-sia seperti itu, ucapkan firman. Kita bilang, papa ini papa yang takut akan Tuhan.
Nanti aku bisa kenal Tuhan itu lewat papa. Ucapkan firman. Berkati. Bahkan kalau enggak berani ngomong di depan papa secara langsung, ucapkan di dalam doa, Tuhan aku percaya papaku akan dipakai Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Ucapkan firman itu lebih berharga daripada kita mengucapkan omelan-omelan dan keluhan-keluhan. Kalau mama lagi punya masalah, ucapkan firman. Ma, enggak usah khawatir. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan khawatir ya Ma, Tuhan pasti tolong. Semakin firman Tuhan diberitakan, maka firman Tuhan akan semakin berkuasa. Kalau temanmu ada yang pasti suka gangguin kamu, ajak ke gereja. Kak ya tambah dimarahin, aku tambah digangguin. Enggak, belum tentu. Coba aja. Karena bisa jadi temanmu tuh butuh Yesus. Butuh firman. Enggak ada yang ngajari. Enggak ada yang kasih tahu dia yang benar dan yang salah. Enggak ada yang pernah memuji dia, memberi pujian. Kamu pinter loh, kamu bener loh, kamu dipakai Tuhan. Enggak ada. Amin. Kalau ada di hidup kalian, hari ini entahkah itu ada hal-hal kotor dan jahat yang harus dibuang, atau kalian merasa, oh aku fine-fine aja Kak, puji Tuhan, keluargaku juga baik. Minta sama Tuhan yuk, supaya kita dipakai Tuhan jadi pemberita firman. Pemberita firman tuh enggak harus khotbah gini. Tapi belajar untuk ucapkan firman. Daripada ngomong hal yang sia-sia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Ada satu lagu bagus sekali. Mungkin baru ya. Gak tahu kalian bisa gak lagu ini. Lagu ini bilang begini. Who the sun set free, oh is free indeed. I am child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. Lagu ini bilang, kalau Tuhan itu sudah memerdekakan kita, kita tuh sudah merdeka. Please, jangan lagi bilang, oh I'm addicted. No, you are not. Mungkin orang tua waktu kesel bilang, kamu ini kecanduan. Hey, no you are not. You just bored. Kamu tuh cuman bosen aja. Hati-hati ya. You are not a slave to sin. You will be a slave to righteousness. Tuhan itu akan pakai hidup kalian sungguh-sungguh. Kita akan doa, kalau masih ada yang merasa masih ada sesuatu yang kotor dan jahat di dalam hatinya, nanti doa ya. Jangan dengarkan ya kata-kata jahat, kata-kata negatif yang mungkin kamu pernah dengar. Papa mama mungkin sudah pernah minta maaf, karena itu waktu itu emosi. Tapi iblis akan selalu pakai kata-kata itu untuk condemn you, untuk intimidate you, untuk membuatmu merasa fail. Tapi firman Tuhan bilang, you are precious. Kalian bisa bilang gini, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Kita bukan apa yang teman kita bilang. Mungkin kita pernah diejek sama teman kita, dibilang ugly, dibilang weird, dibilang apapun lah. Do not let that words define you. You are not. Who are you? It's not what they say. It's what God say about you. Amen. Kalau ada di antara kalian yang masih
sering terngiang-ngiang kata-kata negatif yang bukan dari firman. We want to pray for you. Kalau ada yang tahu kalian harus lepas dari one or two things, the bad things. And you say, I cannot, it's too strong. I will ask you to come forward. We will pray for you. Amen. Who the Son set free, oh it's free indeed. I am child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. Who the Son set free? Who the Son sets free? Oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. And you are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, you are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God, yes I am. Kakak minta semua mata ditutup. I know it's not easy for you to confess. Tapi kakak enggak mau kamu pulang masih dengan kata-kata negatif yang pernah kamu dengar. Kalau ada di antara kamu yang berkata, why I feel I'm not completely free. Hari ini firman Tuhan akan membebaskan kamu. Kamu yang masih tahu bahwa di hatimu, di hidupmu masih ada yang kotor dan jahat. Angkat tanganmu di tempat. I will pray for you. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Let the truth set them free. Setiap kata-kata yang bukan dari firman, setiap kata-kata jahat, kata-kata negatif yang mereka pernah dengar, mungkin dari teman, mungkin dari keluarga yang dekat. Ketika mereka sudah melepaskan pengampunan, kami katakan hilang kuasanya di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Kami tidak mau hidup dari apa kata orang, kami tidak mau hidup dari apa kata teman-teman kami mau hidup dari apa kata firman.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kina barana batakana bayara bakana bayara bakana barabaka rabaka. Kalau ada anak-anak Tuhan yang berpikir mereka addicted to something, kami katakan di dalam nama Yesus, firman Tuhan akan memerdekakan. Kami berdoa tidak ada satupun yang akan terikat Tuhan. Kalau ada di dalam hati yang masih penuh dengan kemarahan, kebencian, kekecewaan ataupun kepahitan, kami katakan we are not the slave to sin. We are slave to righteousness in Jesus name. Kami katakan Tuhan, hati kami adalah rumah-Mu. Hati kami adalah bait Roh Kudus-Mu tinggal di dalam diri kami. Let the love of God embrace us now. Kina barana barana bayara basye kere Syakana bara 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 Shikiri Syakana bayara bakana bayara bakana bara bayara bakana bayara bakana bayara bakana bayara mayana mo. You are love. You are forgiven. You are precious. You are chosen. You are loved. You are forgiven. You are precious. You are chosen. Syakana barabakana bayar. Syakana barabakana barabakana baraba. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, kalau ada anak-anak yang merasa tertolak di dalam hatinya, kami berdoa, Tuhan, Kau yang memilih setiap mereka satu demi satu. Tidak ada satupun yang tidak dipilih sama Tuhan. Voltagers, siapa yang mau dipakai Tuhan jadi berkat buat keluarganya dan buat teman-temannya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi ya. Dengar, Tuhan akan pilih kamu. Tuhan akan pakai kamu. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, tapi karena Tuhan mengasihimu. Tidak ada satupun yang tidak dipilih sama Tuhan. Dengarkan, di sekolahmu mungkin kamu bilang, temenku kalau main maunya sama yang lain, gak mau sama aku. Dengar, Tuhan pilih kamu jadi berkat buat keluargamu, jadi berkat buat teman-temanmu. Live like the chosen one, okay? Live like the chosen people. Live like you are chosen. Kamu dipilih Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap kami yang mengangkat tangan, terima kasih Tuhan, pilih kami di antara jutaan anak-anak. Tuhan akan pakai setiap kami jadi berkat. Jadi berkat. Firman Tuhan memperlengkapi kami untuk melakukan bukan hanya yang baik, bukan hanya yang benar, tapi misi dari Tuhan. Kami punya misi jadi berkat di rumah kami. Kami punya misi jadi berkat buat sekolah kami. Teman, dalam hitungan ketiga, semuanya bersuara, berdoa dengan suara keras. Yang pertama, doakan keluargamu, oke? Doakan papa, mama, titi semuanya. Saudara, nanti setelah itu kita doa buat sekolah ya, sama-sama ya. Come on, 1, 2, 3. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat atas keluarga kami. Kami katakan, Tuhan, keluarga kami tidak sempurna, tapi ada Yesus di dalam keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk papa dan mama. Berkati pekerjaan papa dan mama Tuhan. Berkati hubungan papa dan mama, supaya apapun kesulitan yang mereka hadapi, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik.
Berkati Tuhan saudara-saudara kami, walaupun kadang mereka mungkin buat kami kesal. Thank God for our sibling, thank God for our sibling. Berkati sekolah teman-teman kami Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami jadi berkat di rumah kami. Tuhan, kalau masih ada kami yang mungkin sulit untuk be obedient to parent, Tuhan bantu kami untuk tidak bantah papa mama. Bantu kami untuk jadi lebih nurut. Bantu kami untuk lebih mau untuk komunikasi, untuk cerita. Kami tahu kami gak suka dianggap kayak anak kecil. Tapi for our parent, we are always their precious little one. Kami berdoa Tuhan, kami bisa lebih sabar juga sama papa mama. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, ayo kumpul dengan teman sekolahnya. Come on, mana teman sekolahnya? Kita mau berkati sekolahnya ya. Masing-masing. Gak usah semuanya gitu gak apa-apa. Pokoknya satu sekolah ngumpul gitu ya. Bisa? Kita akan selalu doakan sekolah ya di gereja ya. Sebutkan nama sekolahnya. Siapa yang masih sendirian? Dari sekolah mana? Sekolah mana? Sekolahnya apa? YPPK, ada dari YPPK? Di depan sini ada. 2-3 orang aja satu sekolah gak apa-apa. Sudah, bisa gandengan tangan. Kita doa buat sekolahnya sama-sama ya. Yang di belakang sudah, teman kiri kanannya tuh satu sekolah. Coba dalam hitungan ketiga sebutkan nama sekolah kalian ya. 1, 2, 3. Oke, cari temennya. Sebutkan nama sekolahnya di dalam doa ya. Nanti kakak akan hitung 1, 2, 3. Kalian berkati sekolah kalian, sebut nama sekolahnya. Minta hadirat Tuhan ada di sekolah. Berkati guru-guru yang mengajar, berkati murid-muridnya. Ya. Minta supaya apapun lah kalian yang tahu tentang sekolah kalian. Teman-teman yang masih nakal, minta takut akan Tuhan. Oke, siap? Yang sudah siap berdoa untuk sekolahnya, angkat tangannya. Yes. Oke, semua tutup mata. Berdoa dengan suara yang keras ya. Musiknya pelan aja supaya suara kalian lebih keras. Siap ya? Dalam hitungan ketiga oke? Sebutkan nama sekolah kalian di hadapan Tuhan ya. 1, 2, 3. Tuhan kami berdoa Tuhan. Setiap nama sekolah yang disebutkan oleh anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Setiap sekolah Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di Voltage ini kami dedikasikan beberapa menit untuk kami memberkati sekolah-sekolah. Kami berkati Tuhan IPH. Kami berkati Cita Hati, kami berkati Vita, kami berkati Gloria, Petra, kami berkati Sinjong, kami berkati Mimi School, kami berkati sekolah negeri yang ada di wilayah barat, kami berkati sekolah Mandala, Kalam, Kudus. Tuhan, di dalam nama Yesus kami minta setiap sekolah menjadi tempat di mana hadirat Allah nyata. Kami memberkati dari kepala sekolah, guru-guru yang ada, bahkan setiap murid yang ada Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan di sekolah-sekolah, Tuhan hamba-Mu minta kasih hikmat kepandaian. Kami minta takut akan Tuhan ada di setiap sekolah. Sekolah akan menjadi tempat yang aman untuk anak-anak belajar. Kami berdoa respect of God ada di sekolah. Kami katakan tidak ada hal-hal yang buruk yang akan ditularkan di sekolah-sekolah. Kami minta pergaulan anak-anak kami yang baik akan merusak kebiasaan buruk dari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Kami katakan bukan anak-anak yang tidak kenal Tuhan yang akan membawa pengaruh buruk buat anak-anak kami. Tapi justru anak-anak yang takut akan Tuhan akan membawa pengaruh yang baik Tuhan. Kami katakan tidak ada anak yang berani membawa pengaruh buruk kepada temannya karena mereka punya respek takut akan Tuhan. Lindungi anak-anak selama masih di sekolah Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang jahat. Takut akan Tuhan ada di sekolah. Kami minta anak-anak Tuhan nilainya cemerlang.
Kami minta anak-anak Tuhan pandai di sekolah. Kami minta Tuhan setiap sekolah menjadi tempat di mana anak-anak juga boleh mengalami hadirat Tuhan. Pertemanan anak-anak ini Tuhan jaga ya Bapa. Pertemanan anak-anak ini jaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan kita sama-sama. Kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Pakai persembahan kami untuk membangun gereja di mana-mana. Pakai persembahan kami supaya kami bisa mengirim misionaris kemana-mana. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dituntunnya engkau dengan firman. Setiap ayat firman yang sudah kau baca dan kau dengar akan menjadi pegangan yang kekal dalam kehidupanmu. Diberinya engkau kesehatan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan papa dan mama, diberkatilah studimu, sehingga engkau menjadi anak yang menjadi berkat buat keluarga dan buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang berulang tahun juga sepanjang bulan Maret, ada yang ulang tahun bulan Maret kemarin. Happy birthday to you. Kami memberkati Tuhan anak-anak yang berulang tahun di bulan Maret. Kami minta berkat hikmat damai sejahtera, kepandaian, kecakapan, obedience yang daripada Tuhan menyertai anak-anak ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati kalau nanti di bulan Juli akan ada camp tanggal 11 sampai 13 Juli before 30 Kids Camp. Kami sepakat, kami minta Tuhan, lawatan Tuhan nyata. Setiap anak-anak yang memang ditentukan untuk ikut akan ikut. Urapi Tuhan, supaya lewat camp ini lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin dibangkitkan Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you. See you next Saturday. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Oh, Jesus, I want more. I'm in you, saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid.